Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri part yang kedua, yaitu tentang contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, limit x mendekati 0, 2 tan kuadrat 3x sin 4x per 3 sin kuadrat x tan 5x. Nah, untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometri, pada dasarnya sama dengan limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Tujuan dari limit adalah menghindari bentuk-bentuk tak tentu. Masih ingat ya, bentuk tak tentu seperti 0 per 0, itu yang paling sering muncul. Bisa juga tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat di limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita harus cek dulu, ya, apakah limit ini menghasilkan bentuk yang tak tentu atau bukan bentuk tak tentu. Kita masukkan x-nya 0. 2 dikali tan kuadrat 3 kali 0, berarti tan kuadrat 0. Tan kuadrat 0 itu kan 0. Ya, 0 dikali sin 4 kali 0, sin 0 juga, berarti pembilangnya 0. Penyebutnya 3 dikali sin kuadrat x-nya masukkan 0. Sin kuadrat 0 itu 0. Tan 5 kali 0, 0 juga. Berarti bawahnya atau penyebutnya juga 0. Pembilang 0, penyebut 0, hasilnya 0 per 0. Merupakan bentuk tak tentu. Kalau merupakan bentuk tak tentu, baru harus kita olah agar menghasilkan bentuk yang tentu. Kalau misalkan tadi setelah dicek, hasilnya nggak 0 per 0, misalkan hasilnya 3, atau setengah, atau 0, itu bukan bentuk tak tentu. Ya hasilnya yaitu 3, setengah, atau 0 itu. Tapi karena tadi sudah kita cek, hasilnya 0 per 0, bentuk tak tentu, ya harus kita olah pakai rumus-rumus limit fungsi trigonometri atau rumus trigonometri analitika yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Oke? Nah, di sini kalau kalian lihat, ini semuanya sudah bentuk sin sama tan ya. Jadi sudah sesuai dengan rumus, terus limit x sudah mendekati 0 juga. Nah, tapi masalahnya gini, di sini masih ada kuadrat, tan kuadrat 3x sama sin kuadrat x. Ya, kuadrat ini harus kita pecah. Pecahnya gimana? Gini, kita tahu tan kuadrat 3x ya, kita tulis di sini misalkan ya. Tan kuadrat 3x itu kan artinya tan 3x yang dikuadratkan. Ya kan, tan 3x dikurung dikuadratkan seperti ini. Sehingga karena dikuadratkan, ya boleh kita pecah menjadi tan 3x dikali tan 3x. Sama halnya nanti yang di bawah juga, sin kuadrat x kita pecah menjadi sin x kali sin x. Oke, jadi di sini kita tulis ya, sama dengan limit x mendekati 0. Yang atas berarti 2, terus tan kuadrat 3x-nya kita pecah menjadi tan 3x dikali tan 3x dikali sin 4x per 3 dikali sin kuadrat x kita pecah menjadi sin x dikali sin x dikali tan 5x. Ini ya. Nah, lalu selanjutnya seperti ini. Kita pecah-pecah bentuk limit ini. Yang pertama 2 sama 3. 2 sama 3 itu kan konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi 2 per 3, keluar dari limit. Lalu, tangan 3x per sin x itu kita jadikan satu tanda pecahan gitu ya. Jadi dikali limit x mendekati 0 tan 3x per sin x. Dikali limit lagi, limit x mendekati 0 tan 3x per sin x. Dikali yang terakhir, limit x mendekati 0 sin 4x per tan 5x. Masih ingat ya sifat limit yang ini ya? Limit fx kali gx itu sama dengan limit fx dikali limit gx. Jadi limitnya boleh masuk ke setiap perkalian, setiap suku dari perkalian itu. Oke, jadi di sini bisa kita langsung masukkan rumus. 2 per 3 tetap 2 per 3. Lalu limit x mendekati 0 tan 3x per sin x. Itu masih ingat? Tan ax per sin bx itu kan a per b. Koefisien x yang atas dibagi koefisien x yang bawah. Berarti 3 dibagi 1. Ya sudah, berarti ini hasilnya 3. Dikali yang tengah. Limit x mendekati 0 tan 3x per sin x. Sama juga. 3 per 1. 3. Dikali yang terakhir. Limit x mendekati 0 sin 4x per tan 5x. Berarti ini bentuknya yang limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama dengan a per b. A-nya 4, B-nya 5, berarti kali 4 per 5. Oke, 3 dan 3 dicoret.
Jadi tinggal kita hitung, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 per 5. Jadi kita dapatkan ya jawabannya, limit X mendekati 0, 2 tan kuadrat 3X sin 4X per 3 sin kuadrat X tan 5X sama dengan 24 per 5. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati 0, 1 min cos 10X per X kuadrat. Ya, sama. Kita cek dulu apakah ini hasilnya bentuk tak tentu atau bukan. Kita masukkan X-nya 0. 1 min cos 10 kali 0, 0 ya, cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 kan ya, cos 0, 1. 1 min 1, 0. Berarti pembilangnya 0. Penyebutnya X kuadrat, 0 juga. Berarti hasilnya 0 per 0. Karena 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, sehingga bentuk limit ini harus kita olah untuk mencari hasilnya. Nah, di sini ada 1 min cos 10X. Masih ada cos di sini. Gimana ini? Kita harus arahkan ke bentuk yang sin atau tan kan? Ingat, inilah gunanya kalian harus mereview kembali rumus dari trigonometri analitika, yaitu rumus yang 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Oke, di sini 2 alfanya itu 10X. Kalau 2 alfanya itu 10X, maka alfanya ya separuhnya 10X berarti 5X. Ngerti ya? Berarti 1 min cos 10X ini bisa kita ubah. Ya, bisa kita ubah menjadi sama dengan limit X mendekati 0, kita ubah menjadi 2 sin kuadrat 5X per X kuadrat. Oke, lalu sin kuadrat 5X sama seperti soal sebelumnya, kita pecah menjadi sin 5X kali sin 5X. Sama dengan limit X mendekati 0, yang atas berarti 2 dikali sin 5X dikali sin 5X. Yang bawah juga sama, per X kuadrat kan? X kuadrat jadi X kali X, berarti X-nya saya taruh sini X, yang ini saya taruh sini kali X. Selanjutnya sama seperti yang tadi, 2-nya kita keluarkan. Lalu di sini sin 5X per X-nya kita buat 2 limit, berarti limit X mendekati 0 sin 5X per X dikali limit X mendekati 0 sin 5X per X. Berarti sama dengan 2 dikali limit X mendekati 0 sin AX per BX, itu kan A per B. A-nya 5, B-nya 1, berarti 5 per 1 kali 5. Yang ini juga sama, limit X mendekati 0 sin 5X per X ya sudah A per B juga atau 5 juga. 2 kali 5, 10 kali 5, 50. Jadi kita dapatkan jawabannya, limit X mendekati 0, 1 min cos 10X per X kuadrat sama dengan 50. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati 0, cos X min cos 2X per sin X min sin 2X. Sama, kita cek dulu ya. 0 kita masukkan, cos 0, 1, min cos 0, 1, 1 min 1, 0, berarti pembilangnya 0. Penyebutnya sin X berarti kan sin 0, 0. Sin 2X berarti sin 0 juga, 0, 0 min 0, 0. Tadi atas 0, bawah 0, 0 per 0, berarti ini juga merupakan bentuk tak tentu. Sehingga untuk mencari hasilnya, maka bentuk ini harus kita olah terlebih dahulu. Di sini kita pakai rumus yang jumlah dan selisih. Sinus dan kosinus, ya, yang 4 rumus yang terakhir itu yang saya suruh mengingat di rumus trigonometri analitika, ya. Jadi di sini kita pakai rumus yang itu ya, sama dengan limit X mendekati 0, cos A min cos B, masih ingat cos A min cos B? Cos min cos itu min 2, ya, min 2 sin setengah jumlah, setengah A plus B. A-nya X, B-nya 2X. Berarti gini ya, dikali sin setengah selisih. Sin setengah dalam kurung A min B, berarti sin setengah dalam kurung A, A-nya X min B, B-nya 2X. Per sin A min sin B, itu 2 cos setengah A plus B, berarti setengah X plus 2X, dikali sin setengah A min B, sin setengah X min 2X. Kalau kalian lihat di sini, sin setengah X min 2X ini kan sama ya, jadi bisa dicoret atas bawah, lalu 2 dan 2 dicoret, ini kan ya, berarti sama dengan limit X mendekati 0, yang atas masih ada min ya, hati-hati ya, min sin setengah dikali X plus 2X, X plus 2X itu kan 3X, dikali setengah berarti 3 per 2X, per yang bawah berarti cos, sama juga ya, 3 per 2X. Berarti sama dengan limit
X mendekati 0, min, sin per cos, itu kan tan, ini kan sudutnya sama-sama 3/2X, sin 3/2X per cos 3/2X itu tan 3/2X. Kita masukkan 0, berarti tan 0 ya 0. 0 diminus tetap 0. Limit hasilnya 0 nggak apa-apa. Ya, jadi sama dengan 0. Yang nggak boleh itu kalau 0/0, atau tak hingga per tak hingga, atau merupakan bentuk yang tak tentu. 0 itu bukan bentuk tak tentu, jadi boleh hasilnya seperti ini. Jadi kita dapatkan limit X mendekati 0, cos X min cos 2X per sin X min sin 2X, hasilnya adalah 0. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati pi per 4, cos 2X per cos X min sin X. Sama, kita cek terlebih dahulu. Nah, tapi di sini X-nya mendekati pi per 4 ya, jadi yang kita masukkan ke sini itu pi per 4. Cos 2 dikali pi per 4. 2 kali pi per 4 itu pi per 2. Cos pi per 2 berapa? Cos pi per 2 itu 0. Ya, jadi di sini pembilangnya 0. Penyebutnya, cos X min sin X. Cos pi per 4 min sin pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Dikurangi sin 45 derajat itu juga setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 min setengah akar 2 berarti 0 atau 0/0. Ya, jadi di sini menghasilkan bentuk yang tak tentu sehingga harus kita olah. Nah, cara mengolahnya gimana? Gini, sebelumnya di sini limitnya X mendekati pi per 4, bukan X mendekati 0. Padahal di part sebelumnya saya sudah terangkan ya, waktu di rumus yang limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Terus limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B, dan seterusnya yang ada banyak sekali pengembangannya itu ya. Itu kan waktu itu saya tekankan kalau misalkan syarat menggunakan rumus itu harus limit X mendekati 0. Kalau tidak mendekati 0, seperti soal ini, X mendekati pi per 4, tidak boleh pakai rumus itu. Nah, terus bagaimana cara mengerjakan soal untuk X mendekati yang bukan 0? Gini, ada dua macam kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita gunakan rumus-rumus trigonometri analitika. Ya, jadi kita modifikasi nih fungsinya ini. Kita modifikasi, bisa juga dikali sekawan ya kalau ada akar ya. Nanti ada yang bisa dicoret. Setelah bisa dicoret, nanti angkanya ini kita masukkan dan nggak 0/0 atau bentuk tak tentu lagi. Sudah ada hasilnya. Jadi mirip seperti di limit fungsi aljabar. Cara kedua adalah pakai cara permisalan. Ya, cara permisalan gimana? Nanti untuk yang soal-soal yang diselesaikan dengan cara permisalan tidak dibahas di part ini, baru nanti di part-part berikutnya. Oke, jadi di sini kita akan gunakan cara yang pertama atau kemungkinan yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri analitika. Rumus yang mana? Gini, kalau kalian lihat di sini ini ada cos 2x. Masih ingat cos 2x atau cos 2 alfa itu ya? Cos 2 alfa. Ada 3 rumus, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kita pakai rumus yang pertama. Jadi di sini langsung kita ubah atau kita modifikasi ya. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4. Cos 2X kita ubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kenapa kok pakai yang ini? Bukan yang 2 cos kuadrat X min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat X? Nanti saya akan jelaskan. Di sini per, bawahnya tetap ya, cos X min sin X. Nah, di sini kalau kalian lihat, cos kuadrat X min sin kuadrat X ini bisa kita urai menggunakan prinsip aljabar. Masih ingat yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B? Ya, kita pakai prinsip aljabar ini. Makanya yang dipakai yang ini, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nggak bisa pakai yang 2 cos kuadrat X min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat X. Ya, tujuannya adalah ini. Ini kan limit X mendekati pi per 4. Lalu yang atas diurai. Berarti kan A-nya ini cos X, B-nya ini sin X. Ya kan? Berarti kalau A plus B itu cos X plus sin X. Dikali A min B, berarti cos X min sin X. Nah, tujuannya adalah nanti cos X min sin X-nya ini kecoret sama yang bawah, ya kan? Jadi di sini per cos X min sin X, terus dicoret. Nah, seperti ini. Kalau sudah dicoret, coba kita masukkan lagi pi per 4. Berarti sama dengan cos X-nya masukkan pi per 4. Ditambah sin, masukkan pi per 4 X-nya.
cos pi per 4 berarti cos 45 derajat ya, setengah akar 2. Ditambah sin pi per 4, sin 45 derajat berarti setengah akar 2 juga. Sudah nggak 0 per 0, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu akar 2. Jadi paham ya, tujuannya saya pakai rumus yang cos kuadrat X min sin kuadrat X terus dipecah menurut prinsip aljabar adalah agar bisa dicoret atas bawah. Oke, di sini kalau kalian lihat cara mengerjakan soal ini, saya sama sekali tidak memakai rumus yang X per sin X atau AX per sin BX itu. Murni saya pakai rumus trigonometri analitika. Kemudian dicoret, terus dimasukkan, nggak 0 per 0 atau bentuk tak tentu lagi, sudah dapat hasilnya akar 2. Ya sudah. Jadi terkadang seperti itu, nggak pakai rumus yang X per sin X atau AX per sin BX, bisa jadi. Ngerti ya? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini, limit X mendekati pi per 4, cos 2X per cos X min sin X adalah akar 2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.